Ya, sampailah kita di depan sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di sirkuit Mandalika kembali dan kita akan melihat hasil dari persiapan pembangunan di sirkuit Mandalika. Yuk, mari kita lihat. Sebelum kita ke sirkuit Mandalika, kita flashback dulu bagaimana perjalanan menuju sirkuit Mandalika melewati jalur bypass. Di dalam perjalanan kami bertemu dengan rombongan pengantin, di mana ini merupakan adat budaya Sasak Lombok. Adat budaya ini merupakan nyongkolan. Nyongkolan merupakan iring-iringan pengantin. Nyongkolan biasanya dilakukan setelah akad nikah. Nyongkolan dilakukan dengan cara berjalan dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita yang diiringi musik yang bernama gong. Namun ada juga yang diiringi alat musik kecimol, tergantung selera ya. Adat budaya ini sudah ada sejak nenek moyang kami dan akan kami terus lestarikan. Pada jalan bypass berikutnya kami menemukan para pekerja yang sedang memasang pipa air ya menuju sirkuit Mandalika. Sebelumnya pipa-pipa air ini hanya dibuat di jalur barat atau jalur Sengkol Pujut, dan sekarang penambahan pipa air mengikuti jalur bypass atau jalur timur. Kemudian di jalur bypass ini kita akan melihat tanaman yang ditanam dengan metode geomet. Ya, kita bisa melihat tanaman ini sudah mulai tumbuh, tetapi ada juga tebing yang masih belum ditanami tanaman. Saat melewati jalur bypass ini di tulisan bypass Mandalika, kita bisa berhenti sejenak. Ya, di sini kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Selain itu juga kita bisa melakukan foto-foto mengabdikan perjalanan kita di bypass Mandalika seperti yang dilakukan teman-teman yang ada di depan kita ini. Oh ya teman-teman, di jalur bypass ini juga masih ada perbaikan jalan. Ya, yang seperti yang kita lihat di depan kita ini ya. Ya, di jalur bypass ini sedang dilakukan pewarnaan atau pengecatan bagian pinggir sebagai tanda bahwa batas jalan raya ya. Ya, kita sudah sampai di Bundaran Songgong, di mana tulisan Welcome to Mandalika itu masih ditutupi ya teman-teman. Hari ini sudah mulai petang ya, dan kita tidak banyak melihat para pekerja yang masih bekerja. Para pekerja sudah mulai istirahat ke rumah masing-masing. Seperti biasa, kita akan mengitari Bundaran Songgong untuk menuju ke sirkuit Mandalika. Ya teman-teman, perlu ketahui juga di bagian kiri ya, di bagian kiri tadi namanya Desa Grupuk. Desa Grupuk itu dekat dengan pantai ya, dekat dengan pantai, dan insya Allah pantainya luar biasa ya. Ya, itu dia patung Presiden Bapak Joko Widodo, tetapi masih ditutupi karena masih belum boleh dipublikasikan. Kemudian kita juga bisa melihat tanaman-tanaman yang sudah ditanam di dinding-dinding bukit ya. Ya, diinformasikan tadi katanya untuk bahu jalan atau trotoar yang ada di daerah Bundaran Songgong ini, insya Allah besok pagi sudah mulai dikerjakan ya untuk pengerasannya. While I blame the world
Ya, sampailah kita di depan sirkuit Mandalika. Kita masih bisa melihat para pekerja ya, para pekerja yang sedang sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Ini kita berada di daerah paling timur ya, paling timur depan sirkuit Mandalika. Ya, ini kita akan tunggu para pekerja istirahat dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama para pekerja ya. Untuk menanyakan untuk hari ini kita akan menanyakan kisah-kisah inspiratifnya, bukan hanya tentang sirkuit Mandalika tapi bagaimana kehidupannya di rumahnya ya. Ya, ini para pekerja sedang menikmati istirahat sore ya. Sebentar lagi mereka akan pulang dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Dan kita doakan semoga mereka sampai ke tujuan atau ke rumah masing-masing dengan selamat sehingga bisa bertemu dengan keluarga mereka ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini para pekerja sudah mulai sepi. Tadi kami tunggu sampai benar-benar para pekerja sudah selesai mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya, sekarang sudah tampak rapi, sudah tampak ciamik, tapi masih ada ya, masih ada para pekerja yang masih belum menyelesaikan tugasnya. Jadi sedikit para pekerja yang bisa kita lihat di sini. Ya, kita harapkan kita bisa bertemu dengan para pekerja atau salah satu pekerja yang bisa kita ajak ngobrol tentang bagaimana kehidupannya di rumah ya, tidak hanya di sirkuit saja, tetapi bagaimana kehidupannya, bagaimana kisah-kisah inspiratif di dalam rumahnya. Ya, informasi kita berada di depan sirkuit Mandalika di bagian barat ya, di depan sirkuit Mandalika di bagian barat. Kemudian kita bisa melihat trotoar di depan sirkuit Mandalika masih ada yang belum selesai, tetapi insya Allah semuanya akan diselesaikan tepat pada waktunya sesuai rencana. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana di dalam sirkuit Mandalika di balik tembok ya. Kita mengintip dari balik tembok. Jadi kita bisa melihat itu tribun yang menghadap ke barat ya. Ya, setelah kita mencari para pekerja yang bisa kita ajak ngobrol, akhirnya kita bertemu dengan teman kita ini ya, namanya Sahroni. Sahroni ini punya istri ya, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan pribadi masing-masing. Kemudian Sahroni ini selain bekerja di sini juga bekerja sebelumnya sebagai petani. Nah, Sahroni ini mempunyai anak umurnya kurang lebih 6 bulan ya. Jadi dia tinggalkan anaknya dan jarang sekali bertemu karena sebelum anaknya bangun pagi dia sudah pergi ke sirkuit Mandalika dan pada saat pulang anaknya sudah tidur. Itu lumayan menyakitkan ya, tidak bertemu dengan anak di rumah. Tetapi demi tanggung jawab kepada bangsa Indonesia, kepada keluarga dan diri sendiri, teman kita ini tetap tegar ya, tetap tegar. Teman kita ini juga hari ini akan lembur dan mungkin 2-3 hari tidak pulang-pulang ini. Jangan-jangan nanti jadi Bang Toyib ini teman kita ini. Oh ya, belum saya perkenalkan ya, namanya Sahrun dan ini ada temannya yang datang namanya Roni. Ya, di sela-sela aktivitas mereka selalu bisa diajak ngobrol katanya. Jadi tidak melulu tentang pekerjaan, kita juga bisa berbagi tentang kehidupan pribadi yang baik-baik ya, jangan yang buruk-buruk karena nanti itu akan menjadi masalah di dalam rumah tangga. Ya, kita harus contoh teman kita ini karena di usia yang muda, yang masih berumur sekitar kurang lebih 23 tahun ya.
23 tahun dia bekerja keras di sirkuit Mandalika dan sebelumnya menjadi petani ya. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita keliling-keliling lagi di depan sirkuit Mandalika dan kita akan melihat pencapaian apa saja yang sudah mereka lakukan. Mulai dari ujung timur kita bisa melihat ya, kita bisa melihat drainase sudah digali semua dan alhamdulillah sudah terpasang beton-beton drainasenya. Kemudian jalan provinsi ini masih kotor ya karena lalu lalang para pekerja dan alat-alat berat yang melewatinya. Ya, hari sudah mulai petang dan para pekerja sudah tidak terlalu banyak ya. Sudah tidak terlalu banyak para pekerja yang lalu lalang di sekitaran depan sirkuit Mandalika. Adapun para pekerja yang masih di sini yaitu orang-orang yang akan lembur ya. Jadi para pekerja yang kita lihat di sini yaitu para pekerja yang siap lembur, siap banting tulang untuk mensukseskan pergelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Kami informasikan ulang bahwa target untuk pembangunan depan sirkuit Mandalika ini yaitu tanggal 4 ya. Tanggal 4, kemudian untuk tanggal 5 sampai tanggal 15 itu pembersihan dan diharapkan pada pergelaran MotoGP 2022 tanggal 18 sampai 20 Maret itu tidak ada kegiatan yang dilakukan di depan sirkuit Mandalika atau di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadi itu udah steril untuk kegiatan-kegiatan itu ya. Ya, kita bisa melihat juga ini trotoarnya sudah mencapai sekitar 60% pekerjaan. Jadi untuk pembangunan di depan sirkuit Mandalika memang belum rampung, tetapi seperti yang dikatakan para pekerja di sirkuit Mandalika ini sudah mencapai target yang sudah ditentukan ya, karena untuk pembangunan di sirkuit Mandalika ini bukan hanya di tahun ini ataupun di pas sebelum pergelaran sirkuit Mandalika, tetapi untuk 10 tahun ke depan tetap akan berbenah ya, sirkuit Mandalika akan tetap berbenah. Dan untuk mempercantik jalan-jalan yang ada di depan sirkuit Mandalika ini tidak terlalu banyak ya, akan dipoles sedikit langsung siap dilakukan pergelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Oh ya, untuk jalur provinsi di depan sirkuit Mandalika sebenarnya sudah jadi ya, tetapi karena lalu lalang para pekerja sehingga terlihat belum jadi atau terlihat kotor. Tapi ketika sudah dibersihkan ini akan terlihat kinclong, kemudian siap untuk digunakan. Adapun ornamen-ornamen pendukung untuk mempercantik sirkuit Mandalika ini semuanya sudah rampung ya untuk di bagian depannya, tapi masih belum dipublikasikan, seperti logo Pertamina Mandalika, kemudian nama sirkuit sendiri itu sudah rampung tetapi masih belum bisa dipublikasikan. Untuk jalan masuk di dalam sirkuit Mandalika sendiri di bagian lorong-lorongnya sudah digambar grafiti ya, tetapi kita masih belum bisa masuk di dalam sana. Mungkin lain kali kami akan menunjukkan grafiti-grafiti yang sudah digambar oleh artisnya sendiri ya. Dan semoga tentunya kita bisa melihat bagian dalam di sirkuit Mandalika ini.
Sekian informasi yang bisa kita berikan terkait tentang sirkuit Mandalika dan para pekerja di sirkuit Mandalika. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi terbaik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.